Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan coba membahas tentang bagaimana konfigurasi routing OSPF menggunakan single area. Oke, di sini saya sudah menyiapkan suatu topologi menggunakan Cisco Packet Tracer, di mana ada 3 buah router yang tersambung menggunakan kabel serial. Dan nanti kita akan coba konfigurasi di masing-masing router ini menggunakan routing OSPF dengan menerapkan single area, yaitu area 0. Nah, perlu kalian ketahui sebelum kita masuk ke konfigurasinya, jadi untuk OSPF ini dia bisa dikonfigurasi single area dan multi area. Dengan syarat, kalau untuk single area berarti area yang harus digunakan dalam routing OSPF-nya itu nanti dia harus area 0. Kemudian untuk yang multi area, berarti nanti salah satu areanya harus disetting area 0 dan area yang lain boleh area selain 0. Karena apa? Karena area 0 ini adalah area yang bisa dibilang wajib ya, atau harus ada dalam routing OSPF. Karena nanti dia digunakan sebagai area backbone. Kemudian selain itu juga kita nanti akan menambahkan interface loopback di masing-masing router. Kenapa? Karena interface loopback ini kan dia sifatnya adalah interface virtual, di mana interface virtual itu kan dia punya sifat dia tidak akan pernah mati ya, kecuali kalau memang kondisinya si router ini dia mati, maka dia loopbacknya juga ikut mati. Nah, fungsi dari interface loopback ini yang tadi bersifat virtual itu nantinya akan digunakan sebagai backup apabila interface fisik yang tersambung dengan kabel serial ini dia mengalami gangguan atau down ya. Jadi nanti akan di backup oleh si interface loopback ini. Oke, kita langsung saja ke konfigurasinya. Kita mulai dari router router 1 ya, yang ada di sebelah kiri ini. Kita mulai dengan mengkonfigurasi IP-nya. Oke, ini kita enable configure terminal, kita masuk ke interface serial 2/0 ya, interface S2/0 IP address ini kita kasih IP 10.10.10.1 dengan subnet mask 255.255. Karena di sini /30 berarti untuk subnet masknya yang okta terakhir nanti 252. Kemudian kita jangan lupa di no shutdown. Oke, berikutnya karena di sini juga ada interface serial 3/0, jadi kita sekalian aja untuk memberikan IP serta menghidupkan interface tersebut. S3/0 IP address, di sini kita kasih 30.30.30.1.255.255.255.252. No shutdown. Nah, karena di sini juga kita tambahkan interface loopback, maka harusnya kita tambahkan sekalian di sini ya. Jadi untuk menambahkan interface loopback itu hampir sama dengan bagaimana mengaktifkan interface di port serialnya ya. Jadi interface kemudian loopback, kita kasih ID-nya 0. Kemudian kita kasih IP sesuai dengan yang sudah dituliskan di sini ya. Dan untuk syarat pemberian IP loopback itu dia harus menggunakan subnet mask atau prefix yang paling tinggi. Itu nanti kita kasih IP address 111.111.1, subnet masknya 255.255.255.255 ya. Dan tidak perlu di no shutdown karena setelah kita aktifkan di sini dia langsung akan change state to up. Jadi tidak perlu kita no shutdown seperti yang ada di serial 2 dan serial 3. Oke, di router 1 cukup seperti itu dulu, kita pindah ke router 0. Oke, mungkin kita geser dulu ya. Router 0 ini juga sama, kita setting untuk interface-nya terlebih dahulu ya. Enable configure terminal interface S2/0 IP address 10.10.10 kita kasih 2 di sini 255.255.255.252. No shutdown. Dan exit interface S3/0. Nah, di sini untuk networknya adalah 20 ya. IP address 20.20.21.255.255.255.252. No shutdown.
Dan jangan lupa kita tambahkan juga interface loopback ya, IP address 2222.255.255.255. Oke, exit. Berikutnya kita pindah ke router 2. Ini juga sama, kita aktifkan semua interface-nya dan kita kasih IP ya. No enable configure terminal interface S2/0 IP address berapa nih, 22.255.255.255.255.252 no shutdown. Exit. Kemudian interface S3/0 IP address 30 ya, 30.30.30.2.255.255.255.255.252 no shutdown. Dan yang terakhir kita kasih interface loopback-nya. Interface loopback IP address berapa nih, 3 ya, sebentar saya geser dulu. Oke, 355.255.255.255. Oke, berikutnya karena semua interface sudah kita hidupkan dan sudah kita kasih IP, maka kita bisa langsung konfigurasi routing OSPF-nya. Nah, cara untuk konfigurasi routing OSPF itu sebenarnya cukup mudah ya. Jadi rumusnya itu kurang lebih nanti seperti ini. Router OSPF spasi diikuti nanti proses ID ya namanya. Proses ID. Nah, proses ID ini itu bisa kita isi dengan angka 1 sampai 65.535 kalau tidak salah ya. Jadi bisa kita isi dengan angka di range 1 sampai 65.000 sekian itu. Kemudian setelah kita tuliskan router OSPF spasi proses ID-nya berapa, kita langsung definisikan networknya yang terhubung dari router yang sedang kita config tadi. Jadi network, kemudian kita tuliskan network IP-nya ya, spasi wildcard spasi area. Ini area ID-nya berapa. Nah, karena di sini kita menggunakan area 0, maka nanti kita isi semua area di masing-masing router itu dia menggunakan area 0. Kemudian untuk wildcard ini adalah kebalikan dari netmask ya. Jadi saya ambil contoh aja, misalkan subnet masknya /24 atau prefixnya /24, berarti kan dia netmasknya kan 255.255.255.0 ya. Tapi kalau wildcard itu cara ngitungnya adalah misalkan prefix /24, berarti nanti 255.255.255.255 kurangi 255.255.255.0 ya. Ini cara penghitungan ataupun cara menentukan nilai wildcard. Misalnya untuk wildcard /24, yaitu dengan cara seperti ini ya, 255.255.255 ini dikurangi dengan subnet mask dari prefix /24. Jadi nanti wildcardnya akan menjadi 000255. Nah, gimana kalau prefixnya /30? Nah, kita hitung dulu netmasknya ya. Kalau /30 itu kan berarti 255.255.255.252. Nah, wildcardnya berarti ya sama kayak tadi cara ngitungnya, dikurangi 255.255.255.252. Jadi dia akan menghasilkan wildcardnya yaitu seperti ini, 0003. Ini nanti yang kita isi di bagian wildcard ini ya. Oke, kita langsung aja masuk ke konfigurasi routing OSPF-nya. Pastikan kita berada di global configuration ya. Jadi kita tuliskan router OSPF, kemudian proses ID-nya berapa, misalkan 1. Kemudian network. Nah, di sini perhatikan di router 1 itu kan dia terhubung ke network 10, network 30, dan yang loopback ini juga harus kita tuliskan networknya, yaitu 111 ini ya. Jadi nanti akan kita definisikan sebanyak 3 network di masing-masing router. Network 10, 10, 10,
0, kemudian wildcardnya berarti karena di sini slash 30, maka kita tuliskan 0003, areanya 0. Oke, network 30 ya, 30 0 000, bentar ini agak ngelag, 0003 area 0. Kemudian satu lagi untuk yang loopback network 1111. Nah, karena di loopback itu kan dia menggunakan prefix slash 32, maka untuk wildcardnya kita isi 0 semua ya, area 0. Oke, exit. Oke, kita pindah ke router yang di atasnya. Sama ya, router OSPF 1. Nah, untuk proses ID ini sebenarnya boleh berbeda ya, tidak satu semua, itu boleh. Kemudian network 10 0 0 0 3 area 0. Network 20 0 0 0 3 area 0. Nah, nanti kalau misalkan dari kedua titik ini sudah diaktifkan routing OSPF-nya, maka dia akan ada ini ya, keterangan bahwa adjacency-nya sudah selesai dan loadingnya udah done, artinya udah selesai nih, sudah saling kenal ya, ada routing OSPF di router tetangganya. Kemudian terakhir untuk yang loopback network 2222 00000 area 0. Exit. Kita ke router yang terakhir, router OSPF 1 network 30 00003 area 0. Network 20 00003 area 0 juga. Dan terakhir network 3333 0000 area 0. Oke, prosesnya sudah selesai, jadi sekarang tinggal kita coba tes ping ya. Pingnya bisa menggunakan ini, kita coba cek dari sini, dari router 1 ke router 2 ya, misalkan router 1 ke router 2, router 0 ke router 2. Oke, sukses. Kemudian router 0 ke router 1. Oke, sukses ya. Jadi kalau misalkan kita mau cek di routernya juga bisa ya, tentang database routingnya. Kita exit dulu, kemudian kita coba show IP route. Nah, perhatikan di sini bahwa sudah ada tabel routing berupa OSPF ya, yang ditandai dengan huruf O. Nah, ini berarti sudah ada routing OSPF di dalamnya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini, semoga bisa dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.